Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose. Hari ini kita merayakan Natal dan dia memberi judul renungan kita hari ini adalah kembali ke kandang Bethlehem. Kembali ke kandang Bethlehem. Yang menjadi pertanyaan saya, kapan kita pergi ke sana? Ya, tak? Jadi ini panitia rupanya memberikan tema yang ya kalau direnungkan kembali itu kan pernah kembali ke Jakarta, kembali ke kampung, kembali kemana itu karena pernah. Tetapi saudara sekalian, kita walaupun belum pernah, kita akan menelusuri perjalanan dan apa yang terjadi di Bethlehem. Yang ke Bethlehem itu, yang ke kandang itu, keluarga Yusuf dan Maria dan para gembala, betul ya? Itu yang dan sebetulnya bukan kandang, itu penafsiran yang agak keliru. Karena kandang itu yang dimaksud ini adalah tempat ternak. Zaman dulu di Bethlehem, karena Bethlehem itu bukit-bukit, banyak orang membangun rumah di bukit itu. Bawahnya dikeruk ya, dibuat di mana tempat digunakan untuk tempat hewan. Di sana mereka memberi makan hewan. Di tempat-tempat persinggahan, karena Bethlehem ini suka disinggahi oleh para musafir, maka tempat itu atasnya buat nginep orang, bawahnya buat sementara peristirahatan tunggangan dari yang mampir, ya. Dan di sana tentu ada perlengkapannya bagi hewan-hewan. Nah, saudara sekalian, kenapa Maria dan Yusuf bisa tersesat ke sana? Ke Bethlehem ini. Mereka tinggalnya di Nazaret. Nazaret, Bethlehem ini 120-an kira-kira. Jadi 120 kilo kira. Tetapi zaman dahulu, saudara, kenapa Yusuf dan Maria pergi jauh? Padahal disebutkan pada waktu itu Maria sedang mengandung. Saya percaya ibu-ibu yang sudah mengandung pada usia 9 bulan itu bukan masalah yang ringan. Dengan perut yang besar, Maria ini diwajibkan oleh pemerintah yang waktu itu diperintah oleh Kaisar Agustus. Ya, nama Kaisar Agustus ini sebetulnya adalah Gaius
Julius Caesar Octavianus, cucu dari Caesar, ya, yang terkenal. Dan saudara sekalian, Agustus ini adalah raja yang menguasai mana-mana sampai di selatannya Rusia. Jadi sedang berjaya-jayanya dan dia pengen tahu rakyat di dalam kerajaannya itu ada berapa banyak. Karena itu Agustus memerintahkan supaya orang pulang ke tanahnya masing-masing, ke kotanya masing-masing, untuk disensus. Jadi dengan demikian Agustus akan tahu bahwa suku ini ada berapa, penduduk kotanya ada berapa. Nah, perintah itu datang pada waktu Maria hamil besar. Saudara bayangkan, Maria besar ini kemudian harus pergi ke Bethlehem yang 120 kilo pada waktu itu tanpa ada kendaraan seperti sekarang. Saudara, seorang berjalan kaki 1 jam kilo. Kalau sehari 8 jam waktu terang saja, itu kalau lancar, kalau nggak capek 30 kilo kira-kira. Saudara bisa bayangkan perjalanan ke Bethlehem akan memakan waktu kira-kira normalnya orang 7 hari kira-kira. Jalan kaki. Kalau naik kuda tentu lebih cepat. Saudara bayangkan Yusuf dan Maria ini keluarga miskin. Yusuf itu tukang kayu, bukan kontraktor, ya. Dia adalah orang yang sederhana dan tidak mempunyai hal-hal yang mewah. Sehingga ketika berniat pergi ke Bethlehem, saudara, itu Yusuf mungkin mempersiapkan diri dengan macam-macam, ya. Karena istrinya sudah hamil besar, barangkali kereta, ya, gerobak, keretanya bukan kayak keretanya Cinderella, saudara, yang bisa empuk, ada pernya. Ini gerobak, saudara lihat, gerobak, ya, tanpa per, cuma beroda. Kalau dia bikin, saudara, yang terkenal di gambar-gambar adalah Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem. Marianya keledai, karena keledai adalah barang yang paling, hewan yang paling bisa dijangkau oleh orang-orang miskin. Sekalian, Maria ini sedang mengandung besar, harus berjalan kira-kira 7 hari. Kalau naik keledai, saudara, saya sering melihat ibu-ibu yang hamil merasa katanya pegel. Betul ya, ibu ya? Suka pegel ya? Loh, ini yang bapak juga ngantuk. Si ibu, dan kita bayangkan kalau dia duduk di atas keledai tanpa sandaran. Tetapi saudara, jarak Nazaret ke Bethlehem itu tidak serta-merta tempuh dalam jarak yang lurus. Karena kalau lurus mereka harus melewati tanah Samaria. Tanahnya orang-orang Samaria yang tidak suka, tidak rukun sama orang Yahudi. Kalau lewat sana pasti ada suatu olok-olokan, ada mungkin barangkali tindakan yang tidak menyenangkan. Dari Nazaret ke Bethlehem itu biasanya muter. Muternya kemana, saudara? Saudara lihat di peta. Dia ke timur dulu. Kemudian menyeberang Sungai Yordan. Ini yang biru ya, saudara. Dan kemudian berjalan sepanjang Sungai Yordan. Itu
punya beberapa banyak alasan. Satu, lebih rata karena di pinggir sungai, karena di perjalanan yang langsung, saudara, melewati bukit-bukit. Jadi saudara bisa membayangkan ketika menuju ke pinggir itu jalannya naik turun dan tidak ada jalan-jalan yang bagus kecuali jalan yang dibuat adalah untuk kuda, ya. Dan kemudian di pinggir sungai Yordan ini, kalau mereka butuh air, bisa sungai. Kalau mereka butuh buang hajat, ada air. 7 hari, saudara, kan mesti minum, mesti ke belakang, ya. Dan itu semua merepotkan. Dan karena itu para musafir milih jalan ini, muter. Jadi 145 kilo kira-kira. Jadi perjalanan ke Yerusalem, ke Bethlehem ini sampai 8 hari. Saudara jangan tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan akan berikan apa yang dibutuhkan dan yang saudara butuhkan. Yang kedua, saudara, lagi ke kandang itu. Yang datang ke kandang itu adalah gembala-gembala. Kestal itu ya saudara, yang melihat Yesus. Kenapa gembala-gembala ini bisa datang ke sana? Karena pada waktu mereka berkumpul menggembalakan domba-domba mereka di padang, tiba-tiba pada malam itu Yesus lahir. Datanglah malaikat-malaikat membawa warta yang mengatakan yang dikatakan dalam Lukas pasal 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Dan pada waktu tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat, jangan takut. Ini adalah salah satu kata jangan takut yang ada di dalam Alkitab. Dalam Alkitab ada penyelidikan beberapa orang, ada 360 sekian, 365 kata-kata jangan takut. Kalau itu benar jumlahnya, saudara, berarti tiap hari Tuhan mengatakan kepada kita jangan takut. Orang yang beriman jangan takut. Walaupun ada fenomena besar, jangan takut. Dan dikatakan jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan tandanya adalah palungan. Ya, dikatakan kamu akan menjumpai seorang bayi dalam kain lampin di dalam palungan. Mereka mencari dan ketemu bayi Yesus yang baru dilahirkan oleh yang dibungkus dengan kain lampin dan ada di dalam palungan. Palungan bagi gembala-gembala adalah mengingatkan lahirnya Juru Selamat. Ya, saudara. Dan karena Yesus Juru Selamat, malaikat berkata, jangan takut. Jangan takut. Hai umat Allah, umat pilihan Tuhan, jangan.
hidupmu tiap hari diawali oleh Tuhan dengan jangan takut. Tantangan apa yang ada dalam diri kita? Mungkin tantangan seperti gembala-gembala yang harus pergi mencari Yesus. Kita sudah berjumpa Yesus, tetapi seringkali kita kehilangan jangan takutnya. Ya, sebelum berjumpa Yesus, gembala-gembala dibekali dengan kata-kata jangan takut. Dan kita semua yang sudah berjumpa dengan Juru Selamat haruslah mengatakan, aku tidak takut. Aku harus punya iman. Membuat segala sesuatu terjadi. Saudara sekalian, Palungan hari ini berarti apa bagi saudara dan saya? Palungan adalah center of our faith. Palungan adalah center of our faith. Yesus menyatakan cintanya di dalam palungan. Dikatakan dalam Filipi, dia mengosongkan dirinya. Allah yang perkasa mengosongkan dirinya menjadi seperti manusia. Bahkan manusia yang hina, bukan dilahirkan, tetapi lahir di palungan. Ketika engkau melihat palungan, engkau harus ingat cinta Tuhan yang begitu besar. Mari ke kandang Bethlehem, kata panitia. Untuk apa, saudara? Kita semua dikuatkan berkata, jangan takut. Dan biarlah kita bersikap seperti Maria. Aku inilah hamba Tuhan. Jadilah perkataanmu. Seringkali banyak kita takut melayani. Seringkali kita takut kehilangan kesempatan jalan ketika kita harus melayani Tuhan. Tapi ingatlah, saudara, ingatlah bahwa kita ikut Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Juru selamat manusia ada datang di dunia. Sunyi senyap, bintangmu gemerlap, bintangmu. Saudara sekalian, hari ini kita akan mentahbiskan meresmian gereja POS-PI Sirombunias. Kita akan menyaksikan gereja kita ini yang berdiri dengan megah. Tetapi sebelumnya, saudara sekalian, kita meresmikannya, saya ingin memberikan sedikit resume bagaimana gereja ini bisa tahu-tahu ada. Ya, mungkin saudara tidak banyak yang tahu riwayatnya. Pada tahun 2017, 7 Desember saya pergi ke Sirombu. Pada waktu itu bersama dengan Pak Kris. Karena Pak Kris saya anggap sebagai senior saya yang juga sering mengajak ke Nias. Pada waktu saya dengar bahwa ada persekutuan di Sirombu yang ingin bergabung dengan GUP Muara Karang dari Pak Ahmad Yusuf, ya,
melalui Pak Basuki, Pak Ahmad Yusuf ini kenalannya Pak Basuki, Bu Erni, Bu Ekni, dan kemudian memberitahu saya. Saya bilang saya tinjau Pak, tahun 17, ya, 3 tahun lalu itu. Dan saya bilang sama Pak Kris kapan ke Nias? Oh Desember, saya ikut. Kita lihat ya, kita lihat persekutuan di Sirombu. Sirombu itu letaknya di sebelah baratnya Nias. Mungkin Pak Yusuf kalau ada petanya tolong di-shoot. Jadi dari kota besar yang ada airportnya itu masih kira-kira 120 kilo. Pada waktu saya ke sana dengan Pak Kris, jalannya ampun, saudara. Rusak berat. Jadi naik mobil itu kayak naik kapal. Rusak sekali, ya. Dan saya bersama Pak Kris itu pengen lihat seperti apa situasinya. Pada pas waktu kami di sana, mereka sedang membangun panggung untuk Natalan. Cuman saya enggak tampilkan fotonya. Untuk Natalan supaya bisa menjangkau orang sekitar. Sebelumnya mereka beribadah di teras. Di teras rumah dari pemimpinnya di sana. Pemimpinnya namanya Pak Nurdin. Ya. Jadi duduk-duduk di teras di apa orang bilang baduk gitu apa. Ya terasnya ada pinggirannya itu ya. Berduduk keliling. Di tikar dan sebagainya. Dan waktu itu ingin membangun panggung dan saya dengan Pak Kris kemudian datang. Kita melihat, meninjau, dan menanyakan ini buat apa, buat panggung nanti Natalan. Dan mereka akan sewa tenda untuk mengundang orang-orang sekitar. Dan Pak Kris dan saya, waktu itu saya bawakan Alkitab, berapa dus ya, dibagi-bagikan, dan mereka senang sekali dibawain Alkitab. Dan saya bilang, kalau memang benar-benar mau menggabung di GUP Muara Karang, serius, kami terima. Dan Pak Kris mendoakan. Setahun kemudian, saudara, ya kita mau bergabung, bagaimana ya? Belum tahu caranya, belum tahu bagaimana ke depannya. Tidak berapa lama kemudian, saudara, itu panggung dikasih rumah-rumahan dari Rumbia. Dan di video ke saya, besar, kecil, anak-anak, orang tua, bawa batu. Itu Sirombu, saudara ya. Saudara lihat, merah itu Sirombu, dan itu tempat awalnya biru itu adalah airport. Jadi itu 100, ya, menyeberang pulau. Pak Yusuf bisa dikecilkan supaya dapat pulau Niasnya, Pak Yusuf. Supaya kelihatan pulau Niasnya ya, terus ke atas sedikit. Nah, itu Pulau Nias, saudara. Kecil pulaunya, hampir sebesar Pulau Madura. Ya, kecil saja. Dan itu paling barat, Sirombu. Dan kemudian saya melihat anak-anak besar, kecil, bawa batu untuk membangun gubuk. Hati saya tersentuh.
Dan kemudian saya putuskan saya akan ke sana. Lihat lagi perkembangannya seperti apa. Tapi pada waktu itu saya sudah punya bayangan bahwa Tuhan yang ada kelompok yang seperti ini, Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar. Saya dengan iman saya ajak Mas Eko yang di ujung itu, Mas Eko, bisa berdiri Mas Eko? Nah ini Mas Eko ini pegawai saya, saudara, tapi serba bisa. Karena itu saya ajak dia. Dia seorang Kristen, saya ajak bersama Pak Ahmad Yusuf, kita ninjau ke sana. Dan setelah ninjau, saya lihat iman mereka, saya katakan, kita letakkan batu pertama ya, beriman Pak. Ya sudah, kita berdoa bersama-sama, kemudian cari batu seadanya, sekeliling itu gali lubang pojok yang mau diserahkan. Karena tanah Pak Nurdin ini, gembalanya itu di sana menghibahkan tanah 1000 meter untuk dibangun gereja. Jadi saya ke sana, saya letakkan batu pertama, saya cuma dengan bilang kita berdoa ya, dengan iman. Nggak punya dana. Ya sudah, saudara, jalan dalam perjalanannya, kemudian Majelis Sinode ke sana untuk menerima hibahnya tanah 1000 meter, dan kemudian saya pulang dari sana, saya pakai WA, saya forward ke banyak orang. Saya bilang, ada kelompok doa di Sirombu Nias Barat yang mau menyerahkan tanahnya dan ingin dibangunkan gereja. Siapa mau mendukung? Cuma begitu, saudara. Siapa mau ikut? Gak lama itu WA saya itu dibalasin. Saya mau ikut, saya mau ikut, saya mau ikut. Waduh, besar hati saya. Kita mulai kalau begitu. Mas Eko ini saya utus ke sana pada bulan Januari, Mas Eko, 19. Pada tahun 2019 saya utus Mas Eko ini. Dengan uang yang ada itu, saya bilang kita mulai bikin fondasi. Dan kemudian uangnya habis. Saya cuma lapor ke para penyumbang, ini pekerjaan pembangunan Sirombu. Mereka kirim lagi. Kemudian saya kirim juga ke Pak Yan Kosase. Pak Yan, tolong di forward kepada linknya Pak Yan, donatur. Terus Pak Yan Kosase bilang, oke, saya kasih tahu mereka. Dan apa yang terjadi, saudara, di forward kepada kelompok orang-orang yang dulu ikut membangun gereja Bekasi. Bekasi itu disumbang juga oleh kelompok ini. Saya berdoa, Tuhan tolong supaya Tuhan cukupkan. Karena Tuhan sudah memulai, maka saya percaya Tuhan akan cukupkan. Nah, lama kemudian Pak Yan memberi kabar saya, orangnya mau menyumbang, kasih proposalnya. Saya bingung, proposalnya gimana ya? Saya minta saudara Johan, karena dia bergerak di bidang sipil. Saya digambarin dong, dibikinin RAP, Rencana Anggaran Pembangunan. Tadinya belum ada. Semuanya serba tidak ada. Terus bilang, oke Om, saya bikin, saudara. Dibikinkan, digambarkan luar biasa, saudara. Gambarnya itu gereja, dan saya bilang, ini apa saja Om? Gereja kalau bisa ya nanti kita bikin sekolah, bikin poliklinik. Dan ternyata Pak Johan gambarkan gereja plus poliklinik plus sekolahan plus PAUD. Jadi besar sekali, saudara.
Nah, itu yang saya dapat dari Pak Johan, dengan segera saya sampaikan kepada Pak Yan sampaikan kepada donatur, dan donaturnya mengatakan, kami akan bantu lantai keramik dan atap sebanyak hampir 800 meter persegi. Saya kaget, saudara. Ini Pak Yupi yang menyumbang atap dan keramik, kalau ikut menyaksikan penyerahan ini, saya terkejut karena Tuhan itu begitu baik. Dan kemudian nggak lama dikirim, saudara. Dikirim ke Nias dari Medan. Pakai 2 truk tronton yang besar. Sampai di Gunung Sitoli, truk itu tidak bisa diberitahu, tidak bisa masuk Sirombu. Karena terlalu gede. Jalannya juga banyak yang ambles. Diganti dengan truk-truk kecil, 4 truk. Orang Sirombu yang melihat konvoi truk ini bingung, saudara. Dan ternyata benar, Tuhan kirimkan itu 4 truk material ke Sirombu. Saudara sekalian, setelah itu dana datang lagi dari sana, dari sini. Saya link ke Belanda kirim dana. Saya link ke Ibu Elsie yang di Amerika, dia kirim dana. Semua yang saya link, saudara, semua merespon. Di luar banyak sekali anak Tuhan yang mencintai pekerjaan Tuhan. Akhirnya, saudara, itu bisa selesai pada hari ini, kita akan bisa resmikan. Saudara sekalian, dana yang saya terima cash, saya laporkan kurang lebih, saudara, 765 juta yang cash. Material yang dikirim oleh Pak Yopi dan teman-teman itu kira-kira 150 juta, belum ongkos kirimnya. Truknya aja ke Sirombu 25 juta. Dan kemudian ini euforia membangun bait Allah ini nular, saudara. Berimbas. Ada orang di Gunung Sitoli, kota besarnya di Sirombu, Nias itu, saya ikut. Dia kirim bata ringan, 1 truk. Jadi saudara, ini seperti orang rebutan. Orang yang mengerti bagaimana Tuhan memberkati orang yang membangun rumah Tuhan itu. Berlomba-lomba ikut. Dan seringkali saudara nggak ngerti bahwa ada janji Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Kalau saudara nggak ngerti, nanti baca kitab Hagai, pasal 1 dan 2. Orang yang berkekurangan, yang tadinya kehilangan kesempatan untuk bisa hidup layak, kalau kerja uangnya seperti ditaruh di pundi-pundi yang bolong, dikatakan, bawalah persembahanmu, bangunlah rumah Tuhan. Dan dikatakan, setelah engkau membangun rumah Tuhan, apakah pundi-pundi uangmu masih bolong? Tidak. Ada suatu keajaiban dalam membangun rumah Tuhan. Makanya orang yang mengerti, saudara, kalau ada pembangunan rumah Tuhan, tidak pelit-pelit, saudara. Saya tahu saudara dan saya di sini belum sampai level itu. Karena itu saya tidak terlalu expose dan tidak memaksa menarik-narik supaya saudara ikut. Tapi saudara sekalian, total dari apa yang kita akan resmikan hari ini, nilainya kurang lebih 800 juta. Duit dari mana? Duitnya saya nggak tahu.
Tiba-tiba dia datang, "Om, saya ada berkat, saya kasih 70 juta. Pak, saya ada berkat, saya kasih 50 juta. Saya mengumpulkan nama-nama mereka. Itu ada kira-kira 23 orang lembaga. Ya, ada kenalan yang saya baru kenal dari Pekanbaru. Ya, dia juga ikut. Pak, saya bantu. Baru kenal sekali di plane. Saya baru kenal sekali di plane. Pulang dari Australia, saya satu plane sama dia. Sambil nunggu ngobrol, dia bilang, saya bantu. Saudara, dari Pekanbaru bantu, dari Belanda bantu, dari Amerika membantu, dari Kanada membantu. Ya nggak banyak-banyak, tapi banyak yang di sini, saudara. Yang di Indonesia. 70 juta, 50 juta, 50 juta lagi, 50 juta lagi, 50 juta, sampai 200 juta lebih. 25 juta, 25 juta. Saya tidak merasa, tiba-tiba sudah terkumpul sekian. Pada suatu hari, saudara, dananya habis. Saya cuma berdoa begini, Tuhan, dananya habis. Saya ngadu seperti anak kecil, Tuhan, dananya habis, mau diapain? Benar saudara, saya kalau doa malam, lihat keuangannya, tuh Mas Eko bilang, Pak ini mesti beli ini. Saya bilang, sabar, duitnya habis. Bantu doa supaya di-drop lagi. Saudara, nggak lama ada yang bilang, Om, saya dapat rezeki. Saya kasih untuk pembangunan 70 juta. Saudara, itu berlangsung sampai terakhir. Gereja kita memang nyumbang, saudara ya, tapi kasnya kan juga lagi Bu Rachel itu sampai kadang-kadang khawatir, nih duitnya habis. Saya bilang jangan takut duit. Tuhan itu kalau sudah mulai, dia akan menyelesaikan. Apalagi pekerjaan Tuhan. Pastilah. Saya bilang, ayo sumbang. Disumbang 20 juta ya, dari Bu Rachel ya. GUP cuma 20 juta, saudara. Serius. Karena nggak ada duit. Tetapi Tuhan buka pundi-pundi dari banyak anak-anak Tuhan. Saudara, saya hari ini ingin berterima kasih kepada para donatur dan teman-teman yang membantu. Kalau saudara-saudara mendengarkan siaran ini, saya pertama akan berterima kasih kepada desainernya, Pak Johan Taruji. Kemudian kepada Bapak Martinus, suaminya Helen, bantu mendesain. Kepada Pak Eko Bakti, Pak Eko Budi, yang juga ikut membantu mendesain. Pak Beni, yang membantu mendesain kaca film jendelanya. Keren, saudara. Allah kita dibikinkan kaca film sekali. Terus yang membantu konsultan. Setelah dibangun, saudara, pada waktu saya di sana, itu terjadi gempa 5,5 skala Richter. Terus mereka yang di sana bilang, ini hampir tiap kali begitu, Pak. Waduh, saya baru ngeh itu daerah gempa. Gempa 2005 itu meluluh lantakkan semua bangunan di Nias. Karena itu saya bilang, aduh gimana ya? Saya tidak mau nanti kalau pas ibadah tiba-tiba pada runtuh. Saya bilang sama Pak Yan, saya dibantu dong ini. Bantu bikin desain anti gempa. Waduh, anti gempa. Ahlinya Pak Buntaran. Pak
Buntaran itu temannya Pak Ian. Jadi saya melibatkan Pak Buntaran, saya melibatkan Pak Ian membuat desain. Karena desain itu, saudara, budgetnya besar. Karena fondasinya dibikin seperti sarang laba-laba. Dan inilah konsultan kita, Pak Buntaran dan Pak Ian Kosase. Pelaksana, saudara, Mas Eko ya, yang di sana. Ini yang di Nias hampir 2 tahun ya Bu. Betul Bu? Ibunya sampai kangen-kangen, sampai pengen gak mau pisah, sampai ikut ke Nias. Di Nias sempat ngerasain gempa Bu. Rasain ya? Saudara, hampir berapa hari sekali goyang-goyang gitu. Serem ya saudara. Abraham pas ikut ke sana, genteng-genteng sengnya bunyi semua. Apa ini? Semua lompat. Gempa. Jadi ini daerah gempa ya. Karena itu kita bikin fondasi yang bagus dan berdoa supaya ini anti gempa ya. Dan Pak Nurdin, pendeta yang di Sirombu, dia juga menjadi pelaksana bangunan. Dan satu lagi saya ingin berterima kasih, tolong disampaikan untuk Amatori. Amatori itu kepala tukang di sana. Namanya Tori. Anaknya namanya Tori, orang sana panggil Amatori. Ya, kalau anaknya namanya Daud, dipanggilnya Ama Daud. Sana Nias begitu ya, saudara ya. Tolong sampaikan Amatori, terima kasih kerja kerasnya, Tuhan memberkati. Sekarang saya ingin bacakan yang menyumbang, saudara. Terima kasih untuk Pak Yopi dan teman-teman. Untuk Pak Karyono dan teman-teman. Untuk saudara Oktav, dulu remaja GUP Muara Karang. Untuk saudara Sudiarto, dulu remaja Muara Karang. Untuk saudara Haryanto, juga dulu remaja GUP Muara Karang. Untuk saudari Elsie yang di Amerika, salam saudari Elsie, terima kasih. Untuk Bapak Unardi, kolega saya di pekerjaan. Untuk Bapak Lee Xianle, dokter gigi di Belanda, melalui gerejanya di sana menyumbang kita. Untuk Bapak Alwi di Surabaya. Untuk Bapak Buntaran dan Yayasan Diakonianya. Untuk Bapak Aseng atau Bapak Hui Mandra di Pakanbaru. Untuk saudara Sutedio, dulu remaja GUP Muara Karang. Untuk Ibu Muryani Budiwan, yang domisilinya di Kanada. Untuk Pak Johan juga yang itu saudara, mereka di Sirombu sedang menyaksikan. Itu mereka di sana. Yang di dalam gereja belum di syuting. Ini di luar, di teras. Untuk PT Citos, yang terakhir menyumbang 100 kursi Citos. Untuk orang-orang yang ada di GUP Muara Karang, saya berterima kasih untuk almarhum Om Halim. Kami bangga punya Om Halim. Dia selalu peduli pekerjaan Tuhan. Untuk Herianti yang hari ini tidak hadir.
Untuk almarhum Pak Sin Kosasih yang juga membantu. Untuk Saudari Ken dan Pak Edi Cahya. Terima kasih untuk semua yang telah membantu. Juga untuk GUP Muara Karang. Saya mengucapkan terima kasih, sudah didukung juga. Dan untuk sinode, sumbangan untuk membuat salib-salib gereja. Itulah saudara donatur-donatur. Kita berdoa nanti Ibu Rachel bersyukur dan doakan mereka supaya mereka juga diberkati Tuhan. Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan meresmikan dengan menandatangani akta atau ini kita akan tanda tangani satu piagam yang mungkin nanti akan dibikin di atas batu untuk ditempel di sana. Ditempel di gereja kita ya. Pak Nurdin, teman-teman di Sirombu, kita akan menandatangani piagam peresmian. Oke, kita akan, itu bangunannya saudara ya, saudara lihat tuh bangunannya panjang begitu, bangunannya sepanjang 18 meter, lebarnya 12 meter. Ya. Oke, ini tulisannya adalah oleh anugerah Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, gedung GUP Sirombu diresmikan pada tanggal 27 Desember 2020 oleh Gembala GUP Muara Karang tertanda Alif Handoyo. Saya tanda tangani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa lihat dalamnya itu ya. Bangunannya terbuat dari kayu dan batu. Karena sana batu itu sangat melimpah, kayu harganya murah. Tapi kita lupa fondasinya memakan banyak biaya. Puji Tuhan, kita semua bersyukur bisa selesai PR kita dan kita akan mendengarkan pujian syukur yang akan dinaikkan dan kemudian kita akan naikkan doa syukur. Syukur kami, terutama Tuhan untuk pembangunan gereja GUP di Sirombu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena kemurahan dan berkat Tuhan, melalui anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, kami boleh membangun gereja ini dengan selesai dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyerahkan Tuhan semua anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang sudah Tuhan menyumbang menjadi donatur dengan Tuhan baik uang ataupun bahan-bahan bangunan, tenaga, semua doa-doa yang sudah dipanjatkan untuk pembangunan di Sirombu. Tuhan, kami menyerahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang terus mencurahkan berkat Tuhan kepada semua anak-anak Tuhan yang sudah mengasihi Tuhan. Engkau yang melancarkan semua pekerjaan, bisnis mereka Tuhan. Amin. Engkau yang memimpin mereka. Amin. Jadikan mereka alat untuk memuliakan nama Tuhan. Kita, kalau saudara mau ke sana, saudara ke Sirombu, saya sudah membangun 2 wisma. Bisa kapasitas 4 orang. Saudara boleh nyewa
sesuka saudara. Ya, saudara mau uangnya dimasukkan untuk dana kas pembangunan Sirombo. Itu tadi udah digunting ya pitanya ya. Saya nggak lihat. Nah itu pul gong. Kita lonceng dia gong. Suaranya nggak ada ya? Ya. Ya, sudah, saudara, biar di sana bersuka cita, ya. Biasanya seperti ini, pesta seperti ini, motong babi, saudara. Serius? Tapi sekarang terakhir babi di Nias dan di Sumatera Utara habis kena virus. Jadi sekarang nggak tahu ayam kali ya gantinya. Waktu saya ke sana, saya disambut sebagai yang dituakan, saya dipotongin babi 1. Dan adatnya di sana, saudara, kepala diberikan kepada yang dituakan. Jadi di depan saya itu kepala babi utuh. Saudara. Ya, masakannya di sana tidak banyak bumbu, dan tawar-tawar saja, sampai saya kalau makan, saya minta kecap asin sama cabai rawit potong. Lucu saudara pengalaman di sana. Silakan saudara, kalau nanti sudah normal, jalannya sekarang sudah mulai diperbaiki walaupun masih rusak, nah itu masuk gerejanya itu. Kiranya damai sejahtera Allah, anugerahnya Allah Bapa, kasihnya Yesus Kristus, menyertai kita di dalam penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua yang diberkati, katakan amin. Kami keluarga besar Gereja Utusan Pantai Kosta mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. We wish you a Merry Christmas. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight.